Sebuah rumah mewah yang terlihat terbengkalai di kawasan Cakung, Jatinegara, Jakarta Timur diketahui dihuni oleh seorang ibu bernama Eni dan anaknya Tiko. Identitas keduanya yang diketahui sejak lama tinggal di rumah tersebut pun kini menjadi perbincangan publik. Pasalnya, rumah tersebut terlihat kosong dan tidak terawat dari luar rumah dan banyak ditumbuhi oleh tumbuhan liar, sehingga tidak wajar untuk ditinggali oleh manusia. Pemilik rumah mewah terbengkalai, Eni pun kini juga menjadi sorotan. Simak inilah fakta selengkapnya. Rumah tersebut tergolong cukup besar dan mewah, terdiri dari lantai 2 dengan kamar yang lebih dari 3. Ruang tamu yang cukup luas dengan tangga berukuran besar menuju ke lantai 2. Terdapat juga garasi dan kolam ikan halaman depan dan belakang. Ketua RT setempat mengungkapkan bahwa rumah tersebut telah lama ditinggal oleh penghuninya. Semenjak kejadian ditinggal oleh suaminya, Eni diduga mengalami depresi. Namun, keberadaan sang kepala keluarga yaitu suami Eni, Susanto, diduga sudah meninggalkan Eni dan anaknya sejak lama. Semenjak saat itulah rumah megah berlantai 2 yang mereka tinggali itu tidak terurus. Akibat ditinggalkan oleh sang suami, warga setempat menduga Eni mengalami depresi, namun memilih tetap tinggal di rumah tersebut. Eni pun diketahui tinggal bersama putranya Tiko yang kini sudah berumur sekitar 23 tahun. Sehari-hari putra Eni dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun sopan di mata masyarakat sekitar. Sepengetahuan Noves, rumah mewah yang ditinggali Eni mulai tak terurus sejak tahun 2010 hingga saat ini. Eni diduga mengalami depresi semenjak ditinggal suaminya. Sejak saat itulah rumah tersebut tidak terurus. Dulu waktu masih ada bapaknya Tiko masih tinggal di sini, ibunya masih sehat, ya masih utuhlah keluarganya, mereka hidup damai. Dan ini rumah paling mewah di lingkungan kita nih dulu ya. Seiring perjalanan waktu kita nggak tahu permasalahan rumah tangga. Akhirnya Pak Susanto, bapaknya Tiko, pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa, tinggallah Tiko sama ibunya di sini, ya. Kini Tiko telah putus sekolah dan harus merawat sang ibu. Mereka bahkan sampai meminta bantuan warga untuk dapat menyambung hidup, hingga akhirnya Tiko mendapatkan pekerjaan. Pasca sang ayah meninggalkan sang ibu, Tiko yang sebelumnya sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 8 SMP harus putus sekolah karena harus mengurus sang ibu. Warga sekitar yang mengetahui Tiko yang putus sekolah pun mencoba membantu Tiko untuk kembali masuk sekolah. Namun hal ini dicegah oleh Eni. Eni pun melarang Tiko untuk kembali ke sekolah. Tak hanya itu, Eni dan Tiko pun meminta bantuan kepada warga sekitar untuk dapat menyambung hidup. Bahkan Tiko juga pernah meminta lilin kepada tetangganya karena listrik di rumahnya sudah putus. Tiko juga pernah menjual perabotan rumah tangga seperti sendok, piring, dan barang-barang lain untuk membeli makanan dan menyambung kehidupan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Tiko pun kini telah mempunyai pekerjaan sebagai petugas keamanan di sekitar rumahnya. Tiko yang dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah pun dipekerjakan sebagai petugas keamanan, walau sebelumnya sempat dilarang oleh ibu dan suka membantu warga sekitar. Hidupannya makin susah ya, sampai Tiko mana keliling keluarga ke rumah saya minta sumbangan untuk dililin. Karena kan waktu itu listriknya udah dicopot. Iya. Dililin, akhirnya warga ngumpulkan. Ya, itulah buat kehidupan Tiko. Kadang-kadang barang yang ada di rumah dijual buat Mereka bertahan hidup. Tiko memilih tinggal di rumah mewahnya meski terbengkalai dan tanpa aliran listrik. Salah satu alasannya karena ia ingin merawat sang ibu yang sedang mengalami gangguan jiwa. Kisah pilu Tiko dan Ibu Eni ini dipublikasikan pertama kali oleh kanal YouTube Bang Satria, kemudian baru viral usai diunggah di TikTok. Tiko selama 11 tahun merawat sang ibu tercinta dengan sabar. Ia mengaku tak ingin meninggalkan sang ibu seorang diri di rumah mewah mereka. Tetangga mereka mengatakan bahwa Tiko menolak dibantu sebab masih merasa mampu melakukan semua sendiri.
Ia merasa tak yakin ibunya bisa dirawat orang lain sebab hanya dapat menurut dan sembuh karena bersamanya. Namun sekarang Tiko berani mengambil keputusan untuk menerima bantuan demi kesembuhan sang ibu. Akhirnya Ibu Eni dievakuasi untuk dipindahkan ke rumah sakit jiwa guna menjalani pengobatan. Tiko mengungkapkan kalau dulu rumahnya pernah akan dilelang, tetapi sang ibu menolak dengan tegas. Ayah dan ibu Tiko sendiri sudah bercerai cukup lama. Sejak perceraian kedua orang tuanya, Tiko tidak pernah bertemu lagi dengan sang ayah. Terkait rumah mewah Tiko yang terbengkalai bukan karena pemuda berusia 23 tahun tersebut enggan membersihkan. Namun kondisi rumah yang besar ditambah ia seorang diri dan merawat sang ibu, jadi tidak sempat untuk membersihkannya. Apalagi ia juga harus bekerja mencari nafkah untuknya dan sang ibu. Setelah dilakukan evakuasi, rumah Tiko yang terbengkalai dibantu warga untuk membersihkannya. Tapi untuk kondisi Ibu Eni sendiri sekarang katanya saya dapat kabar kalau misalnya beliau sudah dibawa oleh dinas sosial untuk mendapatkan perawatan. Itu bagaimana, Pak? Saya tadi dapat informasi dari Tiko ya. Tiko bagaimana kondisi ibu? Mohon maaf Pak RT. Jadi kemungkinan untuk sembuhnya kecil. Kemungkinan sembuhnya kecil, jadi mesti nanti rawat jalan. Rawat jalan dalam arti kata di rumah mungkin dikasih obat. Tapi terakhir tadi saya dapat informasi dari Tiko, nanti ibunya akan dipindahkan ke ruangan khusus, ya ke ruangan yang sama-sama punya masalah yang sama, sehingga mungkin beradaptasi atau mungkin untuk mengetahui kadarnya seberapa. Bisa jadi nanti bisa ada ketahuan pengobatannya yang seperti apa. Mudah-mudahan sih sembuh lah. Sejumlah tetangga mengaku tidak pernah menjumpai keluarga Eni yang datang berkunjung untuk melihat kondisinya. Ketua RT setempat, Noves Haristeja mengatakan, sekitar 6 tahun yang lalu ada sekelompok orang menemuinya dan mengaku memiliki hubungan keluarga dari Eni Tiko. Pernah tahun berapa ya, 6 tahun yang lalu ada keluarganya dari Jawa datang nemuin saya pengen ketemu Tiko, tapi Tiko nggak boleh tahu. Tiko nggak boleh tahu. Platnya waktu itu saya lihat W. Entah itu dari Jombang atau dari Sidoarjo ya. Ya, platnya W ya. Oke. Mereka melihat, memantau. Cuma Tiko nggak boleh tahu. Nah, ketika dia mau pulang, dia nitipin uang ke saya buat Tiko. Nanti itu dari keluarga kayaknya dari keluarga. Tapi selanjutnya nggak pernah ada lagi keluarga yang datang lagi. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah datang lagi. Itulah deretan fakta-fakta terkait seorang anak yang merawat sang ibu yang depresi. Saksikan rangkuman terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.